Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Velaria Santi, NIM A86202011, semester 4, kelas A, Prodi PGSD. Nama saya Magdalena Putri, NIM A86202017, semester 4, kelas A, Prodi PGSD. Dosen pengampu Bapak Heriodi MPD dan mata kuliah Metode Numerik. Di sini kami akan membahas tentang satuan pengukuran. Yang pertama, satuan ukuran waktu. Satuan waktu digunakan pada pengukuran waktu. Ada beberapa jenis satuan waktu, diantaranya 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 catur bulan sama dengan 4 minggu, 1 semester sama dengan 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan, sama dengan 52 minggu, sama dengan 365 hari. 1 illustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dasawarsa sama dengan 100 tahun. Contoh soal. 3 windu ditambah 2 dasawarsa sama dengan titik-titik tahun. Penyelesaiannya, 3 windu sama dengan 3 dikali 8 tahun, sama dengan 24 tahun. 2 dasawarsa sama dengan 2 dikali 10 tahun, sama dengan 20 tahun. Jadi, 24 tambah 20 sama dengan 44 tahun. Yang kedua, satuan ukuran panjang. Satuan ukuran panjang digunakan untuk mengukur panjang ruas garis, keliling bangunan, datar, panjang sisi bangun ruang, dan jarak tempuh. Dalam mengukur panjang suatu benda, dapat digunakan dua macam satuan, yaitu yang pertama, satuan panjang tidak baku, misalnya jengkal, hasta, depa, langkah, dan lainnya. Sedangkan yang kedua, satuan panjang baku. Satuan panjang baku standar internasional adalah meter. Satuan ukuran panjang baku lainnya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris dan rolmeter. Pada tampilan layar berikut ini merupakan tangga dari satuan pengukuran panjang. Setiap naik 1 tingkat berarti dibagi 10, sedangkan turun dikali 10. Contoh soal, 35 dm sama dengan titik-titik mm. Penyelesaiannya, dari dm ke mm turun 2 tangga, sehingga dikali 100. 45 dm sama dengan 45 dikali 100 mm sama dengan 4500 mm. Yang ketiga, satuan ukuran berat. Satuan ukuran berat digunakan untuk mengetahui berat suatu benda. Ilustrasi dari hubungan ukuran berat adalah sebagai berikut. Pada tampilan layar berikut ini merupakan tangga dari satuan ukuran berat. Naik 1 tingkat dibagi 10, sedangkan turun 1 tingkat dikali 10. Contoh soal, 40 kg sama dengan titik-titik G. Penyelesaian, 40 kg sama dengan 40 dikali 1000 sama dengan 40.000 G. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan atau neraca. Yang keempat, satuan ukuran luas. Satuan ukuran luas digunakan untuk mengetahui luas suatu permukaan. Satuan ukuran luas diikuti bentuk persegi dan area.
Luas persegi ditulis dengan bentuk pangkat 2. Ilustrasi dari hubungan ukuran luas persegi adalah sebagai berikut. Tampilan pada layar berikut ini merupakan tangga dari satuan ukuran luas persegi. Setiap naik dibagi 100, sedangkan turun dikali 100. Contoh soal 23 km kuadrat titik-titik dam kuadrat. Penyelesaiannya, dari kilometer kuadrat ke dam kuadrat turun 2 tangga, maka dikali 10. Jadi 23 km kuadrat dikali 23 dikali 10 dikali 10.000 sama dengan 230.000. Yang kelima, selanjutnya satuan ukuran volume. Satuan ukuran volume digunakan untuk mengetahui isi suatu benda atau bangun ruang. Satuan ukuran volume dinyatakan dalam bentuk kubik, pangkat 3 dan liter. Volume kubik. Ilustrasi dari hubungan ukuran volume adalah sebagai berikut. Tangga yang ada pada layar berikut. Ketika naik dibagi 1000, sedangkan turun dikali 1000. Contoh soal 37 dam kubik sama dengan titik-titik m kubik sama dengan 37 dam kubik sama dengan 37 dikali 10.000 sama dengan 37.000 meter kubik. Volume liter. Ilustrasi dari hubungan ukuran volume liter adalah sebagai berikut. Pada tampilan layar berikut ini merupakan satuan ukuran volume liter. Jika naik, 1 tangga dibagi 10, sedangkan turun dikali 10. Selanjutnya adalah satuan ukuran debit. Minyak tanah pada suatu tangki akan dialirkan ke drum-drum dengan debit 12 meter kubik per jam. Artinya dalam waktu 1 jam, volume air yang mengalir ke tangki dari tangki ke drum tersebut adalah 12 meter kubik. Sebuah kolam ikan akan dipenuhi dengan air menggunakan selang dengan debit 1 liter per detik. Artinya dalam 1 detik, volume air yang mengalir dari selang tersebut adalah 1 liter. Rumus menentukan besar debit adalah debit sama dengan 45 km per 20 km per jam sama dengan V per T. Hubungan di atas dapat ditulis waktu sama dengan volume per debit atau volume sama dengan waktu dikali debit sama dengan T dikali D. Berikut contohnya. Satu tangki minyak tanah berisi 6.000 liter. Seluruh minyak tanah tersebut akan dialirkan ke dalam drum-drum selama 30 menit. Nah, berapa meter kubik per jam debit minyak tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Volume sama dengan 6.000 liter sama dengan 6.000 dibagi 1000 meter kubik. Dengan hasil 6.000, dengan hasil 6 meter kubik. Waktu sama dengan 30 menit sama dengan 0,5 jam. Debit sama dengan V per T sama dengan 6 per 0,5 sama dengan 12 meter kubik per jam. Selanjutnya adalah satuan ukuran suhu. Suhu menunjukkan ukuran derajat panas suatu benda. Suhu dengan alat yang dinamakan termometer. Jenis satuan pengukuran suhu yaitu Celsius yang ditandai dengan derajat Celsius, Reaumur derajat R, Fahrenheit derajat F, dan Kelvin. Penulisan ukuran suhu Kelvin tidak diikuti dengan simbol derajat. Perbandingan satuan pengukuran suhu. R banding C banding F sama dengan 4 banding 5 banding 9. Kemudian T derajat C sama dengan 4/5 dikali T derajat
Kemudian R sama dengan 9/5 dikali T ditambah 32 pangkat derajat F. Selanjutnya rumus berikut, T pangkat derajat R sama dengan dalam kurung 4/5 dikali T tutup kurung pangkat derajat. Kemudian R dalam kurung 9/5 dikali T ditambah 32 tutup kurung pangkat derajat F. T pangkat derajat F sama dengan 9/5 dikali T dikurang 32 derajat sama dengan 4/9 dikali dalam kurung T dikurang 32 derajat. K sama dengan T pangkat derajat Celcius ditambah 273. Contoh soal 80 derajat R sama dengan titik-titik derajat Celcius. Penyelesaian C sama dengan 4/5 dikali 80 derajat sama dengan 100 derajat. Dan yang terakhir adalah satuan ukuran jumlah. Satuan ukuran jumlah digunakan untuk mengukur banyaknya barang. Satuan jumlah biasanya adalah lusin, gross, kodi, dan rim. Yang pertama adalah lusin. Lusin merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan banyaknya suatu barang. Misalnya seperti gelas, piring, dan sendok. Satu lusin sama dengan 12 buah. Kemudian kodi. Kodi merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan banyaknya pakaian. Satu kodi sama dengan 20 buah. Kemudian gross. Gross merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan banyaknya suatu barang. Misalnya seperti alat tulis, yaitu pensil, spidol, dan pena. Dan alat tulis jahit seperti benang dan resleting. Satu gross sama dengan 144 buah atau sama dengan 12 lusin. Kemudian rim. Rim merupakan satuan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan banyaknya kertas. Satu rim sama dengan 50 lembar, maksud saya 500 lembar kertas. Berikut adalah contohnya. Contoh yang pertama, 4 gross ditambah 3 lusin sama dengan titik buah. Penyelesaian, 4 gross sama dengan 4 dikali 144 buah sama dengan 576 buah. 3 lusin sama dengan 3 dikali 12 sama dengan 36 buah. Jadi 576 ditambah 36 sama dengan 612 buah. Kemudian contoh yang kedua, 10 lusin tambah 5 gross ditambah 40 buah sama dengan titik-titik kodi. Penyelesaian, 10 lusin sama dengan 10 dikali 12 per 20 kodi sama dengan 6 kodi. 5 gross sama dengan 5 dikali 144 per 20 kodi dengan hasil 36 kodi. Kemudian 40 buah per 20 kodi hasilnya 2 kodi. Jadi 6 ditambah 36 ditambah 2 sama dengan 44 kodi. Sekian video pembahasan dari kelompok 5 tentang satuan pengukuran. Jika terjadi kekurangan atau kesalahan dari segi materi ataupun video kami ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.